Suatu pagi seorang pria bernama Connor yang baru saja melakukan olahraga berkenalan dengan wanita bernama Marlene saat mereka mendatangi sebuah pantai, di mana pantai itu belum banyak diketahui oleh orang lain, sehingga menjadi tempat tepat untuk bersantai dan menenangkan pikiran. Di awal perkenalan mereka itu, Connor sudah dibuat kagum dengan pesona Marlene. Namun mereka saat itu harus berpisah karena Marlene harus segera pulang. Beberapa hari kemudian, Marlene mendatangi perpustakaan di mana Connor bekerja untuk mencari novel bergenre kriminal, khususnya pembunuhan. Connor menyadari kalau Marlene sepertinya tidak baik-baik saja karena suaranya terdengar kurang bersemangat, apalagi dia melihat ada lebam di pelipis matanya. Marlene memberitahu kalau dia bertengkar dengan suaminya dan dia memarahinya karena Marlene terlambat pulang dari pantai di mana mereka berkenalan sebelumnya. Connor kemudian menunjukkan bagian buku kriminal kepada Marlene. Setelah memilih buku yang ingin dia baca, Marlene kembali menemui Connor. Dia juga memberikan uang tips karena sudah membantunya. Rupanya Marlene menulis nomor di uang tersebut dengan tujuan agar Connor bisa menelponnya. Tidak lama kemudian Connor menemui seorang pria yang bernama Jock. Saat itu Jock sedikit marah karena Connor datang terlambat, yang membuat Jock sampai mengeluarkan kata-kata kasar. Hal itu membuat dua orang pria kesal karena menganggap Jock tidak pantas berkata kasar di tempat umum. Namun dengan gaya selengeannya, Jock langsung menggertak mereka sembari memberitahu kalau dia adalah polisi yang sedang berbicara dengan mantan napi, di mana Connor ini baru bebas 6 bulan yang lalu. Karena itu, Jock meminta mereka untuk tidak ikut campur. Suatu sore, Connor akhirnya memberanikan diri untuk menelpon Marlene, yang sebenarnya Marlene juga menunggu telepon dari Connor. Sayangnya saat itu mereka tidak bisa ngobrol terlalu lama karena anak tiri Marlene yang bernama Astrid sedang ada di rumah. Mereka pun sepakat untuk bertemu kembali beberapa hari lagi. Saat itu, Connor mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari seorang polisi bernama Martha yang mengira Connor sedang merencanakan suatu kejahatan. Hal itu karena statusnya sebagai mantan narapidana. Untungnya, Connor mampu bersikap tenang dan berhasil meyakinkan Martha kalau dia hanya menelpon temannya. Dia berjanji akan meninggalkan tempat tersebut sebelum taman tutup jam 6 sore. Suatu hari, suasana perpustakaan terlihat sepi. Connor dan rekan kerjanya yang bernama Kim terlihat sedang menyusun buku. Mereka sempat terlibat obrolan singkat, di mana Kim sepertinya menaruh hati kepada Connor. Dia mengaku suka jogging dan mengajak Connor untuk jogging bareng saat ada kesempatan. Saat mereka sedang asik ngobrol, Marlene dan Astrid datang ke sana. Kim yang melihatnya mengaku kenal dengan Astrid karena mereka ikut kelas pilates yang sama. Namun dia kurang menyukainya karena selama ini Astrid terlalu sinis. Connor mengatakan mungkin karena Kim cantik, makanya Astrid bersikap sinis karena merasa tersaingi, yang berhasil membuat Kim baper. Marlene datang ke sana untuk menemani Astrid mencari buku tugas sekolahnya. Tapi karena Astrid ingin chattingan dengan pacarnya, dia meminta Marlene untuk mengambil buku tersebut. Kesempatan itu langsung digunakan Marlene untuk mengajak Connor beradu jongor. Ia juga membantu Connor meniup busi yang membuat Connor sangat bahagia. Beberapa hari kemudian, Kim bercerita kepada Connor kalau dia sempat melihat Astrid berkencan dengan seorang pria bernama Jared Clifton. Kim kaget karena Jared usianya jauh lebih tua dari mereka. Dia yakin Astrid mengencani Jared hanya karena uangnya. Namun Connor berkata, dia tidak mau memberikan penilaian dengan alasan dia bukan orang baik. Beberapa hari kemudian, Marlene mengajak Connor ketemuan di pantai. Marlene mengatakan kalau dia merasa cemburu melihat kedekatan Connor dan Kim tempo hari. Connor berusaha meyakinkan Marlene kalau dia tidak pernah memikirkan wanita lain sejak mereka pertama bertemu. Mereka kembali beradu jigong dan dilanjutkan dengan berpusreng di atas sebuah batu. Setelah itu Marlene berkata kalau dia berharap mereka bisa seperti itu setiap saat. Namun dia sadar hal itu tidaklah mungkin mengingat statusnya. Tapi menurut Marlene bukan hanya itu masalah utamanya. Dia tidak bisa berpisah dengan suaminya karena sebenarnya dia ingin melindungi Astrid. Marlene menceritakan penyebab dia dan suaminya bertengkar sebelumnya. Karena sebenarnya dia berusaha melindungi Astrid yang mendapatkan kekerasan dari ayahnya. Dia lalu menceritakan 4 tahun yang lalu Connor diundang untuk makan malam merayakan hari kemerdekaan. Di sana dia bertengkar dengan seorang pria yang mencoba menggoda beberapa remaja. Mereka sedikit bersih tegang hingga Connor mendorong pria tersebut yang membuat kepalanya terbentur ke tembok hingga dia mengalami koma. Polisi lalu menangkapnya hingga akhirnya Connor dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Marlene tidak mempermasalahkan masa lalu Connor tersebut karena dia sangat mencintainya. Sebelum pulang, Connor bertanya kapan mereka bisa bertemu kembali. Namun Marlene tidak bisa menjanjikannya, tapi dia akan berusaha untuk segera menghubunginya.
Malam harinya, Connor galau karena belum mendapatkan kabar dari Marilyn. Hingga akhirnya 1 minggu kemudian Marilyn menelponnya yang ingin mengajak ketemuan. Esok harinya mereka bertemu di sebuah kapal, lalu pergi ke sebuah pulau. Saat itu Marilyn terlihat murung karena sebelum berangkat dia bertengkar dengan suaminya. Untungnya sekarang dia merasa senang karena sudah bertemu dengan Connor. Mereka lalu langsung login mabar yang berlanjut di villa milik suami Marilyn yang bernama Beto. Selesai berpusreng itu, Marilyn berkata kalau dia ingin menikmati momen ini karena tidak akan ada yang mengganggu mereka. Meski begitu, Marilyn menyadari kebahagiaan mereka itu hanya untuk sesaat. Connor lalu berkata kalau dia berharap suami Marilyn segera mati. Namun awalnya Marilyn meragukan hal itu. Tapi setelah pikir panjang, akhirnya terbesit keinginan di hati mereka untuk menghabisi Beto. Mereka kemudian memutuskan untuk pulang. Sesampainya di pelabuhan, Connor baru menyadari dia kehilangan gantungan kunci yang kemungkinan tertinggal di villa. Connor makin bertambah kesal karena saat itu Marilyn seolah mengucapkan salam perpisahan. Marilyn beralasan dia tidak tahu kapan mereka bisa bertemu kembali. Karena bagaimanapun saat ini Marilyn masih memiliki suami. Dia hanya bisa berharap kalau ini bukan pertemuan mereka yang terakhir. Beberapa hari kemudian, Connor tidak sengaja bertemu dengan Marilyn saat istirahat makan siang. Connor meminta Kim untuk kembali ke perpustakaan terlebih dahulu karena Marilyn ingin berkonsultasi beberapa buku. Marilyn kemudian bertanya bagaimana ending salah satu buku yang dia pinjam kemarin karena dia belum sempat membacanya. Connor menceritakan kalau dalam buku itu tukang pos main serong dengan istri orang. Mereka kemudian menghabisi suaminya dan berhasil lolos dari jalan hukum. Meski begitu, Connor tidak mau menyimpulkan apakah buku itu memiliki kisah yang happy ending. Sorenya, Connor berdiam di pinggir pantai sambil memikirkan nasib cintanya. Saat itu, Marilyn menelpon untuk bertanya apakah Connor sudah menemukan gantungan kunci yang hilang kemarin. Sayangnya, dia masih belum menemukannya. Connor kemudian berkata kalau kisah cinta di buku yang mereka bahas tadi bisa saja berakhir happy ending jika wanita dan selingkuhannya itu tidak terpecah belah hingga mereka saling mengungkapkan rahasia masing-masing. Connor berkata kalau mereka bisa memiliki jalan cerita yang berbeda karena sekarang mereka sepertinya semakin yakin untuk menghabisi Beto asalkan mereka bisa saling melindungi dan selalu bersama. Dia juga memberitahu kalau besok akan datang ke villa. Singkat cerita, mereka akhirnya bertemu di sana. Marilyn memberitahu kalau besok dia akan pergi ke Boston bersama Astrid untuk shopping. Itu artinya Connor bisa menghabisi Beto yang sendirian di rumah. Mereka mulai menyusun serangkaian rencana untuk menghabisinya. Connor lalu bertanya apakah Marilyn melakukannya karena uang. Namun Marilyn membantah dia melakukan itu karena mencintai Connor. Sebelum berpisah, Marilyn memberitahu ada ruangan di belakang rumah mereka yang tidak dikunci. Jadi Connor bisa masuk dari sana. Connor kemudian meminta mereka untuk tidak bertemu sampai situasi dirasa aman. Mereka juga menyamai persepsi mengenai hubungan melalui telepon yang selama ini mereka lakukan, di mana Marilyn menghubunginya hanya untuk berkonsultasi mengenai buku saja. Sekembalinya ke rumah, Connor sudah ditunggu oleh Jock dan Martha. Mereka datang ke sana karena mencurigainya sebagai maling rumah warga yang terjadi tadi malam. Namun Connor membantah kalau tadi malam dia sedang menonton film bersama ibunya. Connor pun sempat merasa kesal karena mereka menuduhnya tanpa bukti, hanya karena statusnya sebagai mantan napi. Malam hari berikutnya, Connor mengajak Kim berkencan. Dia lalu bertanya kenapa Connor tiba-tiba mengajaknya keluar malam itu. Padahal sebelumnya Kim sudah sering mengajaknya keluar bareng. Connor menjawab kalau dia masih tidak menyangka selama ini Kim menaruh perasaan kepadanya. Dia menganggap mereka selama ini hanya berteman dan tidak pernah berharap lebih. Bahkan setelah mengetahui Kim menyukainya, Connor pun hanya ingin berteman saja karena dia merasa tidak pantas untuk Kim. Di mana hal itu membuat Kim sedikit marah karena tahu kalau sebenarnya Connor menolaknya. Saat tengah malam, Connor akhirnya masuk ke rumah Beto untuk menghabisinya. Namun saat itu, dia tidak menemukan keberadaan Beto yang membuat Connor merasa sangat kesal. Saat akan meninggalkan rumah tersebut, Connor akhirnya mendengar Beto yang baru pulang. Setelah itu, Connor langsung beraksi. Namun sayangnya, misi itu tidak berjalan mulus karena Beto memberikan perlawanan yang cukup sengit hingga membuatnya tersungkur. Jared mengaku dia masuk ke sana murni untuk merampok rumah tersebut. Dengan kata lain, Marilyn tidak mengirimnya untuk membantu Connor. Jared memohon agar Connor tidak membunuhnya karena dia sudah menyelamatkan nyawanya. Connor pun panik saat mengetahui ada luka di lehernya, karena itu bisa membuat polisi mengetahui dia ada di sana. Sekembalinya ke rumah, Connor semakin bertambah panik karena Marilyn tiba-tiba menelponnya.
Dia mengaku khawatir dengan Connor dan ingin memastikan dia baik-baik saja. Tapi hal itu jelas berbahaya yang bisa menyeret mereka berdua ke dalam penjara. Connor lalu bertanya apakah dia yang mengirim Jared untuk menghabisi suaminya. Namun Marlin membantahnya dan tidak tahu sama sekali kalau Jared akan ada di sana. Meski kurang percaya, tapi Connor akhirnya berkata kalau itu mungkin hanya sebuah kebetulan. Esok harinya, Connor kembali menemui Jock di restoran biasa. Jock bertanya apakah Connor sudah mendengar mengenai kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jared kepada Beto. Jadi berdasarkan oleh TKP, polisi menyimpulkan kalau Jared ingin merampok rumah Beto. Connor menjawab kalau dia belum mendengarnya sama sekali. Jock lalu melihat luka di layarnya dan bertanya apa yang terjadi. Dengan sedikit gugup, Connor berkata kalau itu terkena ranting saat sedang lari. Sayangnya, sejak saat itu Connor tidak pernah menjalani hidup dengan tenang karena terus dihantui rasa bersalah. Kim sekarang juga mengabaikannya, ia mulai berkencan dengan orang lain. Beberapa hari kemudian, Connor mendapatkan pesan dari nomor yang tidak dikenal. Dari isi pesan tersebut, Connor yakin itu adalah Marlin. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung bergegas menemuinya. Sayangnya di depan rumah, Connor bertemu dengan Jock dan anggotanya. Mereka datang ke sana untuk menangkap Connor karena tim forensik menemukan noda darah di bawah kuku Beto dan darah itu cocok dengan Connor. Jadi polisi berkesimpulan Connor bekerja sama dengan Jared melakukan perampokan tersebut. Connor yang menyadari mereka memiliki bukti yang kuat akhirnya memutuskan untuk kabur. Dia akhirnya berhasil sampai di pantai rahasia dengan Marlin. Sayangnya Jock dan anak buahnya sudah menunggunya di sana. Connor lalu bertanya bagaimana mereka bisa tahu dia akan ke sana. Jock menjawab kalau mereka mendapatkan telepon anonim dari seorang wanita yang memberitahu Connor akan mendatangi tempat ini. Jock juga mengatakan kalau polisi menemukan gantungan kunci Connor di rumah Beto. Karena itu, Connor tidak bisa mengelak lagi terlibatnya dalam kejadian tersebut. Mendengar itu membuat Connor sangat syok karena tahu bahwa Marlin sudah menjebaknya. Hal itu karena Connor kehilangan gantungan kuncinya di villa tempat mereka berbagi pusreng. Jadi tidak mungkin gantungan kunci itu ada di sana jika bukan Marlin yang membawanya. Saat itu Connor mendapatkan telepon dari seseorang. Jock meminta dia untuk mengabaikan telepon tersebut, tapi Connor tidak mengindahkan perintahnya. Connor pun akhirnya tewas setelah menerima tembakan dari polisi. Sementara itu di lain tempat, Marlin sedang menikmati liburannya di atas sebuah yaks mewah bersama Ice Reed. Saat itu Ice Reed terlihat sedang membaca buku yang dipinjam Marlin sebelumnya dan bertanya bagaimana ending ceritanya. Dan plot twist, mereka kemudian bersilat lidah karena ternyata ibu dan anak tirai ini adalah pasangan lesbona. Marlin berkata kalau sekarang tidak akan ada lagi yang bisa memisahkan mereka berdua. Nah, seperti itulah alur cerita dari film Out of the Blue. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Yudi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.